Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang berpakaian putih dengan sekelilingnya bangku-bangku yang hangus terbakar. Jurig tersebut bernama Jiwon. Ketika mengusap sebuah kaca, ada sosok jurig yang menariknya yang membuatnya ketakutan, dan beberapa jurig yang berada di belakangnya. Dan film akan berfokus pada Ina, seorang murid cantik yang tinggal di asrama. Selain habis dipaduk, dia mengeluhkan dirinya yang sedang berhalangan. Terlebih lagi hari ini adalah ujian terakhirnya. Di sekolah, Ina merasa risih dengan teman sekelasnya untuk memintanya berhenti merengek. Dia menyinggung Ina iri karena tidak memiliki seorang ibu, sehingga Ina pun kesal, yang mana teman sekelasnya bernama Yanti pun menegurnya akan melaporkannya pada guru. Di saat murid-murid lain sudah siap ujian, salah satu murid bernama Hyun baru datang melewati tembok sekolah. Kertas ujian pun dibagikan. Mereka mengerjakannya dengan seksama dan teliti untuk memilih jawaban-jawaban yang benar. Kecuali Hyun yang tidak serius mengerjakannya. Kertas jawabannya pun langsung disobek oleh si ibu guru dan memarahinya untuk keluar kelas jika tidak mau mengerjakannya. Murid bernama Beom tiba-tiba Jiganu kesurupan. Dia begitu panik ketika melihat wajah perempuan di kertas ujiannya, yang mana orang lain sama sekali tidak melihatnya. Ujian tinggal 10 menit lagi untuk dikumpulkan. Anehnya belnya berbunyi terlalu cepat dan semua orang tertawa ketika ada seseorang yang memutar sebuah lagu. Saat istirahat, Hyun ditepak oleh guru Lee yang menuduhnya sebagai pengacau. Beruntung datang guru Kim yang langsung menahannya dan biar dia yang menanganinya. Di ruang guru Lee meminta guru Kim untuk tidak terlalu lembut terhadap anak-anak. Mereka sedang melakukan rapat dari Capsek yang memberikan informasi untuk memastikan murid-murid guru Kim tetap menjadi yang teratas untuk memulai latihan di minggu ini. Guru Kim sedikit mengeluhkan karena mereka baru saja selesai melaksanakan ujian terakhir. Kembali ke Ina bersama sahabatnya Hyo yang sedang menjemur pakaian. Mereka selalu bergembira melakukannya bersama-sama. Dalam ujian, Hyo mengerjakannya dengan baik dan tenang karena dia habis bermimpi dengan orang yang dia sukai. Lantas Ina pun dibuat cemburu. Yang tak lama kemudian Hyun menghampiri mereka lalu memberikan mereka berdua tiket ke pesta klub miliknya. Terlihat semua murid mengkerumuni untuk menyaksikan ranking yang baru saja akan dirilis, di mana murid yang mendapatkan ranking yang bagus adalah mereka semua anak-anak orang kaya. Lagi-lagi Beom Jiganu kesurupan. Dia melihat penampakan hingga mencekik Ina, dan beruntung murid-murid lain langsung menjauhkannya dari Ina. Lalu memanggil para guru dan membawanya ke dalam mobil ambulans. Setelah ibu guru menghubungi orang tua Beom, Hyo mengajak Ina untuk pergi ke pesta klub Hyun. Mereka keluar dari asrama secara diam-diam, sehingga akhirnya mereka tiba di pestanya dan melakukan tarian pangkot dan joget-joget yang sedang viral di TikTok. Di sisi lain, satpam yang sedang patroli melihat Beom. Dia ketakutan ketika melihat jasad perempuan yang dipenuhi darah. Singkat cerita, kelas spesial pun dimulai. Semua murid mengumpulkan HP-nya masing-masing. Mereka harus berbangga karena hanya bagi murid-murid yang bernilai tinggilah yang ada di sini. Saat menuruni tangga, murid bernama Dong Hyuk seolah-olah ada yang menyebut namanya dari sebuah ruangan. Penasaran dengan suara tersebut, dia mencarinya, namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba sebuah tali menariknya hingga ditarik ke atas. Ketika para murid menonton di PD, muncul video teman mereka yang sedang dikurung di dalam kaca yang tebal. Terdengar suara dari orang misterius. Dia menyuruh mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikannya, atau semua murid akan meninggal satu persatu. Dan jangan coba-coba meninggalkan sekolah ini. Saat air yang mulai memenuhi kaca tebal membuat para murid sangat panik. Dan di saat seperti itu, guru Lee tiba-tiba nyerenteng memarahi Hyun, entah apa alasannya. Di samping itu, murid yang dikurung telah kehabisan napas sehingga dinyatakan meninggoy. Entah apa yang harus mereka lakukan sekarang. Meski sempat melarangnya, guru Lee memutuskan untuk pergi keluar. Tak bersilang lama, para murid pun ikut berhamburan keluar. Mereka menyaksikan guru Lee dengan luka yang sangat parah, entah siapa psikopatnya.
Suara misterius tadi kembali muncul mengingatkan lagi kepada mereka untuk jangan meninggalkan sekolah dan mereka juga mendengarkan suara Dong Hyuk yang setengah kesakitan. Dong Hyuk mengatakan bahwa ibunya serakah sehingga si misterius tersebut menyuruh mereka ke auditorium untuk menemukan huruf-huruf Cina yang berhubungan dengan dosa dan keserakahan yang sudah disebutkannya. Di sisi lain, Dong Hyuk disiksa, sementara mereka sedang mencari jawaban, di mana Ina baru saja mendapatkan ide untuk menemukan 8 huruf. Namun saat mereka sedang sibuk mencari, jasad Dong Hyuk dijatuhkan dari atas dan dinyatakan meninggoy. Dan sekarang mereka harus kehilangan salah satu teman kelas atau murid yang bernama Jaewok. Rupanya Ina sudah menduganya bahwa mereka meninggoy sesuai urutan rankingnya masing-masing. Beberapa murid memutuskan untuk pergi ke asrama dengan alasan kepada guru kalau mereka ingin membuang air kecil. Mereka memberitahu kepada guru-guru kalau mereka dibunuh sesuai dari urutan ranking mereka masing-masing. Mereka bergerak dan dibagi 2 kelompok. Ibu guru yang merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di pintu gudang pun langsung memukulkan kayunya, yang ternyata itu adalah satpam yang sedang memeriksa sambungan telepon. Sementara murid yang sedang berada di asrama mendengar suara yang mencurigakan dan suara gebrakan di balik pintu. Dengan hati-hati murid ini pun di saat Guru Kim dan muridnya sedang mencoba menjawab pertanyaan, Ina mengetahui kalau itu dari kamarnya pun langsung memutuskan pergi ke sana, di mana para murid sangat ketakutan. Mereka kembali lagi harus kehilangan temannya bernama Sojin. Ina yang khawatir dengan keadaan Hyo pun langsung mencarinya. Setelah mereka melihat rekaman psikopat yang sedang menghabisi teman mereka, Bang Brat berhamburan keluar dan bersatu lagi dengan kelompok ibu guru. Karena mungkin capek dikejar-kejar juri tepuguh, mereka beristirahat sambil makan di sana. Guru Kim menegur murid yang pergi begitu saja. Mereka menemukan jawaban sebuah kata musim semi. Ina yang mendengarnya pun langsung teringat kalau itu waktu kematiannya Ji Won. Selama sekolah, Ji Won selalu mendapatkan nilai yang tertinggi dan ranking pertama dan ingin sekali mendapatkan beasiswa karena ingin meringankan beban orang tuanya, dan hantu atau bukan yang telah meneror mereka pasti ada hubungannya dengan Ji Won. Suara bel itu berbunyi yang membuat mereka panik. Ina mengingatkan Hyuk kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka mendapatkan pertanyaan yaitu sebuah puzzle, sedangkan Guru Kim dengan hati-hati bergerak sendirian. Saking paniknya dia langsung bangkrat dan bersembunyi. Setelah ibu guru menyelesaikan pertanyaan, mereka menemukan jasad Sojin yang habis digiling di dalam dispenser. Di sisi lain, Ina sedang sendirian tengah ketakutan kalau yang ada di hadapannya adalah juri jarian. Tanpa mereka sadari kalau Hyo tengah diculik oleh psikopat, sedangkan mereka mengikuti arah kabel dan menemukan Beom, Jiganu Kaliwara, dan menyerang mereka. Hyun langsung menahannya meski akhirnya meninggoy akibat tusukan dari Beom. Guru Kim yang sudah muak pun menghajarnya tanpa henti-henti sekaligus melampiaskan kekesalannya. Mereka dihadapkan lagi dengan beberapa pertanyaan untuk membuka kode pintu. Di dalam Hyo tengah digelantungkan dan sungguh miris Hyo dihabisi oleh psikopat gak jelas ini. Guru Kim memutuskan untuk naik ke atas atap lalu menantang psikopat tersebut, di mana Guru Kim mencekik dia dengan sebuah tali. Singkat cerita, siang pun tiba. Semua guru dan orang tua termasuk yang ditinggalkan oleh anaknya mereka masing-masing menangis dengan kepergian mereka dan akan terus mengenangnya. Saat Ina berada di luar dan melihat buku kertas dan terselip sebuah foto Ji Won bersama orang tuanya, tiba-tiba sambil menyekap Ina, sosok misterius itu mengaku sebagai ayahnya Ji Won, yang dia lakukan biar para orang tua merasakan rasa sakit yang sama yang ia rasakan, menampilkan sebuah rekaman kepada semua orang kematian Ji Won 2 tahun lalu oleh seseorang yang memiliki rantai kunci beruang. Dulu Ji Won tengah menyaksikan para orang tua wali yang sedang memberikan japuk kepada Guru Kim agar memberikan nilai bagus kepada anak mereka yang disebut Nyelikong, yang karena tidak ingin ketahuan atau dilaporkan kepada Dewan Pendidikan, Guru Kim dengan senang hati menghabisi Ji Won dengan mencekiknya sampai tidak walakaya. Terlihat Guru Kim Jiganu Kaliwara ngopepang dengan sebuah kampak. Si ibu guru tak menyangka dengan semua yang ia lakukan. Kemudian muncul ayah Ji Won dengan pelukan manja kepada Guru Kim, menusuknya dengan pisau dan melampiaskan dendamnya dengan mencacah Guru Kim sampai akhirnya minta maaf untuk terakhir kalinya. Tamat, berhubung ada tukang cilok di pinggir rumah saya sebagai direktur
perusahaan terkecil di dunia mengucapkan terima kasih